tentang hidup yang singkat. Sebagian besar umat manusia, Paulinus, mengeluh tentang sifat jahat alam. Karena kita terlahir untuk menjalani rentang hidup yang singkat. Karena waktu yang telah diberikan untuk kita berlalu begitu cepat. Dengan sedikit sekali pengecualian, bahwa hidup berakhir justru saat kita merasa telah siap menjalaninya. Bukan hanya orang-orang di jalan dan masyarakat awam yang berkeluh kesah saat melihatnya. Kejahatan universal ini, perasaan yang sama yang ada di balik segala keluhan juga datang dari orang-orang yang terhormat. Itulah alasan dari diktum para dokter terhebat. Hidup itu berjalan singkat, seni itu bertahan lama. Begitu pula nestapa, yang tidak pantas dikeluhkan oleh seseorang yang bijaksana, seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles, saat dia menganggap alam memberi hewan usia yang sedemikian panjang, hingga bisa hidup selama 5 hingga 10 kali lipat dari usia manusia. Sementara batas yang jauh lebih singkat ditetapkan bagi para manusia yang terlahir untuk menjalani takdir yang jauh lebih hebat dan luas. Kita bukannya memiliki masa hidup yang singkat, tetapi membuang banyak waktu hidup tersebut. Hidup berjalan cukup lama, dan telah cukup banyak yang dikaruniai kepada kita untuk segala pencapaian tertinggi, jika semua pencapaian itu terkumpul dengan baik. Tapi saat hidup menjadi sia-sia dalam kemewahan yang gegabah dihabiskan untuk hal-hal yang buruk, pada akhirnya semua dipaksa oleh batasan akhir kematian untuk menyadari bahwa hidup telah berlalu sebelum kita tahu bahwa hidup itu telah berlalu. Jadi demikianlah adanya, bahwa kita tidak diberi hidup yang singkat, tetapi menjadikannya singkat, dan tidak hidup berkekurangan, tetapi hidup dalam keborosan. Sebagaimana halnya harta kekayaan yang banyak dan berlimpah jatuh ke tangan pemilik yang buruk, dan akhirnya habis dalam sekejap. Sebaliknya, harta kekayaan yang sedikit jumlahnya dan diwariskan kepada penanggung jawab yang baik hingga meningkat jumlahnya seiring penggunaan, maka seperti itu juga rentang usia kita bertambah dengan drastis jika dikelola dengan benar. Kenapa kita mengeluh tentang alam? Alam telah bersikap baik. Hidup itu lama jika Anda tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Namun ada orang yang terbelenggu ketamakan yang tak terpuaskan, dan ada juga orang yang terkekang karena menekuni berbagai tugas yang tidak berguna. Ada yang mabuk-mabukan akibat minuman keras. Ada juga yang menjadi lamban akibat kemalasan. Ada yang menjadi letih akibat ambisi politik yang selalu sepenuhnya dikuasai oleh penilaian orang lain kepadanya. Ada yang oleh ketamakan berniaga, terdorong mengarungi seluruh daratan dan lautan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Ada yang tersiksa oleh hasrat untuk hidup sebagai tentara, selalu berniat menimbulkan bahaya bagi sesama atau galau terhadap bahaya yang akan menimpa mereka sendiri. Sebagian orang lelah dengan bakti sukarela mereka yang tak berbalas terhadap kaum pembesar. Banyak orang disibukkan dengan kegiatan mengincar harta orang lain maupun mengeluhkan soal harta mereka sendiri. Banyak orang tidak memiliki tujuan yang pasti, tapi terombang-ambing dalam berbagai rencana yang berubah-ubah karena ketidaktetapan hati yang silih berganti dan tidak pernah puas dengan dirinya sendiri. Sebagian orang sama sekali tidak punya tujuan untuk arah hidupnya, tapi kematian merenggut nyawa mereka tanpa mereka sadari,
saat mereka sedang menguap dengan lesu. Sedemikian rupa hingga aku tidak bisa meragukan kebenaran pernyataan misterius para penyair terhebat. Kita sejatinya hanya menjalani sebagian kecil dari hidup kita. Memang, seluruh waktu istirahat kita bukanlah hidup, melainkan waktu belaka. Berbagai jenis keburukan mengepung dan menyerang umat manusia dari segala sisi, dan tidak mengizinkan mereka bangkit lagi, dan membuka mata untuk mampu mengenali kebenaran, tapi terus membuat tunduk dan tidak bisa lepas dari hasrat-hasrat. Mereka takkan pernah bisa memulihkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Jika kebetulan bisa meraih semacam kedamaian, sebagaimana sebuah gelombang tetap bergerak di laut, dalam bahkan setelah angin berhenti bertiup, mereka pun terus terombang-ambing angin dan terus gelisah akibat tidak pernah istirahat dari berbagai hasrat. Apa menurutmu aku hanya membahas tentang orang-orang yang keburukannya telah diakui? Lihatlah orang-orang berada yang terkenal karena kekayaannya. Mereka tercekik oleh anugerah mereka sendiri. Ada berapa banyak orang yang pembuluh darahnya pecah akibat kecakapan berbicara dan usaha yang dilakukan setiap hari untuk memamerkan bakat mereka. Ada berapa banyak orang yang pucat akibat menikmati kesenangan terus-menerus. Ada berapa banyak yang tidak lagi memiliki kebebasan akibat dikelilingi oleh kerumunan klien mereka. Singkatnya, dialami oleh mereka semua, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Seseorang meminta bantuan hukum, orang lain datang membantu. Seseorang menjadi terdakwa, orang lain menjadi pembelanya. Ada lagi yang menjatuhkan vonis kepadanya. Tidak ada orang yang meminta ganti rugi kepada dirinya sendiri, tapi setiap orang dimanfaatkan demi kepentingan orang lain. Tanyakan mengenai para pesohor, dan kau akan lihat bahwa mereka punya tanda-tanda pembeda ini. X mencoba merayu Y, dan Y mencoba merayu Z. Tidak ada yang memedulikan dirinya sendiri. Sekali lagi, orang-orang tertentu mengungkap kegusaran terbodoh, mengeluh tentang keangkuhan orang-orang berderajat lebih tinggi darinya, karena orang-orang tersebut tidak punya waktu untuk meladeni saat mereka ingin diladeni. Tapi, apakah layak seseorang mengeluh tentang keangkuhan orang lain, sedangkan dirinya tak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri? Namun siapapun dirimu, sang orang hebat terkadang menatapmu. Bahkan walau pandangannya menghina, dia menyimak kata-katamu, membiarkanmu berjalan di sampingnya. Tapi kau tidak pernah sudi menatap atau mendengarkan dirimu sendiri. Jadi kau tidak punya alasan untuk mengklaim pengakuan dari siapapun atas segala perhatianmu, sebab menunjukkannya bukan dikarenakan ingin hidup dengan didampingi orang lain, tapi karena kau tidak tahan hidup sebatang kara. Bahkan jika semua pemikir cerdas yang pernah ada sepakat merenungi tema ini, mereka takkan pernah cukup menyatakan keterkejutan terhadap kabut dalam pikiran manusia ini. Manusia melarang siapapun merebut harta pusaka miliknya, dan jika ada perselisihan sekecil apapun tentang segala batasannya, mereka bergegas mengangkat senjata. Tapi dalam praktiknya mengizinkan orang lain mengusik kehidupannya, bahkan mengundang siapa saja yang akan mengambil alih kendali atas hidupnya. Kau takkan menemukan siapapun yang bersedia berbagi uangnya. Tapi kepada berapa banyak orang kita membagi hidup. Orang-orang irit dalam hal menjaga harta pribadi,
Tapi begitu menyangkut soal menghambur-hamburkan waktu, mereka bersikap paling boros dalam satu hal yang akan benar adanya jika bersikap pelit. Jadi aku ingin pusatkan perhatian kepada seseorang dari generasi lebih tua dan menyampaikan beberapa kalimat kepadanya. Aku mengerti bahwa kau telah tiba di tahap terakhir hidup manusia. Usiamu hampir 100 tahun atau bahkan lebih. Ayo renungi kehidupanmu. Ketahui seberapa banyak waktumu yang telah tersita saat menghabiskannya bersama seorang pemberi utang, gundi, patron, klien, saat bertengkar dengan istrimu, menghukum budakmu, dan berkeliling kota untuk melakukan kewajiban sosialmu. Pertimbangkan juga berbagai penyakit yang diakibatkan oleh ulah sendiri, dan juga waktu kita yang telah terbuang sia-sia. Kau akan menemukan bahwa waktu hidupmu lebih singkat dari yang perkiraanmu. Ingat, saat mempunyai suatu tujuan tetap, betapa beberapa hari telah berlalu saat kau berencana, saat sempat meluangkan waktu untuk dirimu, saat raut wajahmu tampak alami, saat pikiranmu tak terusik. Tugas apa yang telah dicapai dalam hidup yang sedemikian panjang? Berapa banyak telah menyusahkanmu saat tidak sadar akan segala kerugianmu? Berapa banyak yang telah hilang darimu dalam duka tak bertepi, kesenangan sesaat, keserakahan, dan godaan dari masyarakat? Kau akan menyadari bahwa kau telah mati sebelum waktunya. Jadi, kenapa bisa terjadi demikian? Kau menjalani kehidupan seolah ditakdirkan untuk hidup selamanya, tidak pernah menyadari kerapuhan dirimu, tidak menyadari betapa lama waktu telah berlalu, tapi menghamburkannya seolah mempunyai persediaan waktu yang melimpah. Walau sementara hari saat membaktikan dirimu terhadap seseorang atau sesuatu itu mungkin saja hari terakhir dalam hidupmu, kau bersikap seperti makhluk fana terhadap segala ketakutanmu dan seperti makhluk abadi terhadap segala hasratmu. Kau akan mendengar banyak orang berkata, saat berusia 50 tahun, aku akan pensiun dari pekerjaanku. Saat berusia 60 tahun, aku takkan lagi bertugas melayani masyarakat. Lalu apa yang menjamin dirimu bisa berumur panjang? Siapa yang akan mengizinkan hidupmu berjalan sesuai rencanamu? Tidakkah kau malu menghabiskan sisa usia hanya untuk kepentingan dirimu sendiri dan menjalani hidup secara bijaksana hanya di waktu yang tidak bisa dihabiskan untuk melakukan kegiatan apapun? Betapa terlambat untuk sungguh menjalani hidup saat hidup harus berakhir. Betapa bodoh jika kita melupakan kefanaan diri dan menunda segala rencana yang masuk akal hingga berusia paruh baya, berusaha mengawali hidup dari titik yang jarang bisa dicapai oleh orang-orang pada umumnya. Kau akan menyadari bahwa orang-orang yang paling berkuasa dan berstatus tinggi berujar bahwa mereka berdoa memohon diberi waktu senggang, memujinya dan menilainya lebih tinggi dari semua anugerah. Terkadang mereka berharap bisa turun dari puncak kedudukan mereka dengan aman, jika memungkinkan, karena bahkan jika tidak ada hal eksternal yang menyerang atau mengusiknya, nasib beruntung sewaktu-waktu akan kandas. Agustus yang dijadikan sosok suci dan yang paling terberkati selalu berdoa memohon agar bisa istirahat dari tugas kenegaraan. Semua perkataannya selalu kembali ke topik tersebut, yaitu harapan agar bisa beristirahat. Ia selalu menghibur diri
saat lelah bekerja keras, bahwa suatu hari ia akan hidup untuk membahagiakan dirinya. Dalam sebuah surat yang ia tulis kepada Senat, Augustus berjanji bahwa setelah beristirahat, dirinya takkan menjadi malas dan tetap tekun seperti sebelumnya. Kata-katanya sebagai berikut ini: "Namun lebih baik jika menjalani semua itu daripada menjanjikannya. Tetap saja karena realita yang diharapkan masih jauh. Kerinduanku menjadikanku bisa berpuas diri dengan kata-kata saja." Waktu istirahat demikian berharga baginya, hingga ia hanya bisa menikmatinya dalam hati. Karena pada kenyataannya, dirinya tak bisa beristirahat. Para tokoh besar yang memikul kepentingan bangsa dan masyarakat menyadari bahwa mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, sehingga sudah puas hanya dengan membayangkan akan tiba saatnya bisa meletakkan kecemasan mereka. Dari pengalaman ia tahu betapa keras dirinya bekerja dan betapa banyak kegelisahan yang ditutupinya. Ia dipaksa bertarung bersama para rekannya, kolega, dan akhirnya bersama kerabatnya di darat juga di laut. Ia berperang di Makedonia, Sisilia, Mesir, Suriah hingga Asia. Ia mengerahkan pasukannya melawan pasukan asing ketika sudah bosan berperang melawan Roma. Saat ia menegakkan kedamaian di Alpen dan menaklukkan musuh di kekaisarannya yang damai, saat ia memperluas kekuasaannya hingga melewati Rhine, Eufrat, dan Danube, beberapa orang di Roma yaitu Murena, Caepio, Lepidus, Egnatius, serta yang lainnya tengah bersiap untuk mengkhianatinya. Ia tak bisa lepas dari kelicikan mereka ketika putrinya dan para bangsawan muda terlibat kasus perzinahan. Seolah itu adalah pengingat bahwa dirinya semakin tua. Hal yang sama juga menimpa Lulus dan wanita yang terkait dengan Antoni. Dia menyingkirkan semua hal yang mengganggu, tapi akhirnya orang di sekitarnya yang terkena dampaknya. Sebagaimana sebuah tubuh yang terluka dan akan selalu mengalami pendarahan. Jadi, Agustus hanya menambahkan ketenangan dan peristirahatan. Itulah doa dari seorang manusia yang memikul nasib orang banyak. Saat Marcus Cicero berada di tengah orang-orang seperti Catiline, Claudius, dan Pompei, saat diguncang badai yang juga memporak-porandakan negaranya, ia mencoba bertahan dengan teguh, meski pada akhirnya berakhir tragis. Dia tidak merasakan damai saat makmur, tidak bersabar dalam cobaan, dan cobalah perhatikan betapa seringnya ia mengutuk pemerintah pada era itu. Meski di saat yang bersamaan juga sering memujinya. Tulisan dalam suratnya kepada Atticus saat Pompei ditaklukkan dan putranya masih berkeras menegakkan kekuasaannya kembali di Spanyol amatlah memilukan. Cicero berkata, "Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku setengah dipenjara di vilaku di Tusculan." Kemudian ia meratapi kehidupannya yang sebelumnya, mengeluhkan masa sekarang dan bersedih karena masa depan. Cicero menyebut dirinya setengah dipenjara, tapi seorang yang bijak takkan pernah menggunakan kata-kata itu. Dia takkan pernah separuh terpenjara, melainkan akan selalu menikmati kebebasannya yang utuh, karena tak lagi bergantung kepada siapapun dan tak diperintah siapapun. Apalagi yang lebih baik dari bernasib seperti itu. Livius Drusus, seorang pria pemberani dan penuh energi, mengusulkan hukum yang memperbarui kebijakan jahat
Grassi, dan dia didukung sejumlah besar pengikutnya di Italia. Namun dia menyadari bahwa hasil dari hukum ini takkan menguntungkannya. Ia tak bisa meninggalkannya, begitu memutuskan untuk menjalaninya. Kabarnya, ia mengutuk kehidupannya yang penuh cobaan. Berkata bahwa sejak kecil pun ia tak pernah liburan. Saat masih kecil, ia bicara kepada seorang juri dan membela sekelompok orang yang dituntut dan berambisi untuk memberi pengaruh di persidangan, hingga akhirnya berhasil dan dakwaan yang dijatuhkan selalu menguntungkan kliennya. Harus sejauh mana ambisi kita dituruti? Kau mungkin sudah tahu tindakan seperti itu akan berakibat fatal dari sisi pribadi atau publik. Livius sudah terlambat untuk mengeluhkan betapa dirinya tak pernah libur, karena sudah sejak kecil ia membuat keributan di forum. Tidak ada yang tahu apa ia bunuh diri karena dirinya pingsan setelah mengalami luka di kemaluannya. Banyak yang meragukan bahwa itu disengaja, tapi semua setuju bahwa kematiannya sudah sepantasnya terjadi. Jelas sekali ada banyak manusia yang tampak bahagia di luar, tapi ternyata amat merana karena mengekspresikan penyesalan atas segala tindakan dalam hidup mereka. Namun mereka tidak mengubah diri atau orang lain dengan mengeluh, karena setelah melontarkannya, perasaan pun kembali normal. Meski hidupmu berlangsung hingga lebih dari 1000 tahun, tetap saja akan terasa singkat, karena segala kejenuhan mengurangi waktu yang kau miliki. Waktu yang sebenarnya dimiliki ternyata lepas dari genggamanmu. Kau tidak bisa menahannya atau menunda hal yang berlaku demikian cepat. Dari sekian banyak kesalahan, aku merasa membuang waktu dengan mabuk dan menuruti hawa nafsu adalah dua hal yang paling merusak. Perhatikanlah orang-orang yang terbutakan nafsu kemasyhuran, mereka semua hanya menderita delusi. Lalu perhatikan orang-orang yang pemberang dan senang berperang. Mereka salah tapi lebih jantan. Namun mereka yang serakah dan dikuasai nafsu adalah yang paling hina. Perhatikanlah bagaimana orang-orang seperti itu menghabiskan waktu. Betapa mereka amat tekun menyiapkan perangkap untuk orang lain karena takut akan dijebak. Menyuap persidangan demi orang lain atau demi diri sendiri, menerima suap, dan menghadiri pesta perjamuan makan. Kau akan mengerti betapa segala aktivitas yang baik dan yang buruk sama-sama membuat orang-orang tak memiliki waktu jeda. Pada akhirnya bisa dikatakan bahwa tak ada satupun kegiatan yang dapat dijalani dengan hikmat jika pikiran disibukkan hal-hal yang bukan tentang menimba ilmu. Pikiran yang sibuk takkan bisa menyerap apapun, tapi justru menolak segalanya. Hidup dengan damai tidaklah penting bagi orang-orang yang sibuk, tapi tak ada apapun yang bisa mereka pelajari. Ada banyak guru di bidang lain. Masing-masing amat memahami ilmunya hingga bisa mengajarkannya. Namun, belajar itu seumur hidup. Demikian pula dengan menerima kematian. Kita hanya bisa mempelajari caranya setelah belajar seumur hidup. Banyak sekali orang hebat yang mengesampingkan pencapaian, kekayaan, dan keberhasilan mereka demi mempelajari cara menjalani hidup dengan seutuhnya. Ironisnya, sebagian besar mengakui bahwa mereka belum tahu caranya, apalagi orang lain. Yakinlah, tanda-tanda orang yang hebat adalah mereka yang tidak suka membuang waktunya. Orang seperti itu bisa berumur panjang karena ia memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya.
Ia tak membiarkan waktunya terbuang dan di bawah kendali orang lain, karena dirinya takkan merasa perlu untuk menukarnya dengan apapun di dunia ini. Karena itulah, pasti merasa waktu yang ia miliki cukup. Namun orang-orang yang terlalu berambisi pasti merasa waktu tidak akan pernah cukup. Seringkali orang seperti itu tidak menyadari bahwa waktu terbuang sia-sia. Tidak mengherankan jika dibebani oleh kemasyhuran. Mereka justru mengeluh berteriak betapa sulitnya menjalani hidup di tengah klien saat persidangan atau kesedihan yang dimiliki. Tentu saja sulit. Semua ambisi yang mereka inginkan semakin menjauhkan dari dirinya sendiri. Berapa lama hari terbuang karena kau membela seorang tergugat atau wanita tua yang menguburkan anaknya yang telah meninggal, atau orang-orang berpengaruh yang berteman hanya demi prestis, tapi bukan untuk pertemanan sungguhan. Percayalah dan renungilah hari-hari dalam hidupmu. Kau akan mengerti betapa lebih banyak kesia-siaan yang didapatkan. Ada orang berjabatan tinggi yang ingin sekali berhenti dan terus bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Ada lagi orang yang berusaha keras memenangkan pertandingan, tapi setelah berhasil ia justru bertanya, kapan aku bisa berhenti melakukan semua ini? Ada pula seorang advokat yang dimintai tolong oleh banyak orang di forum, tapi dia bertanya, kapan aku bisa berlibur? Semua orang hidup dengan tergesa-gesa dan mendambakan masa depan serta merasa lelah dengan masa sekarang. Namun seseorang yang menghabiskan waktu sesuai dengan kebutuhannya, yang menjalani hari-harinya seolah itu adalah hari terakhir hidupnya, apa kesenangan yang dihadirkan oleh masa depan? Dia sudah mengusahakan semuanya dan menikmatinya dengan utuh. Ia memasrahkan diri kepada takdir dan merasa hidupnya sudah aman. Tak ada yang bisa diambil darinya karena ia hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi belum tentu orang yang sudah tua dan keriput berarti sudah hidup lama. Bisa saja ia hanya ada untuk waktu yang lama. Itu sama seperti pria yang berlayar dan terjebak dalam badai saat ia meninggalkan dermaga. Ia terhempas ke segala sisi. Itu berarti ia bukan lama berlayar, tapi terhempas ke sana dan kemari dalam waktu yang lama. Aku selalu terkejut saat melihat orang menuntut orang lain meluangkan waktu untuk mereka dan menuntut balasan segera. Kedua permintaan itu mencerminkan seolah waktu bukanlah hal berharga. Mereka main-main dengan aset paling berharga dalam hidup. Mereka tertipu karena waktu adalah benda yang tidak nyata, tidak bisa diperiksa, dan karena itulah seringkali diremehkan. Orang-orang senang saat mendapat pensiun atau tunjangan yang mereka peroleh setelah bekerja keras atau mengabdi. Namun tak ada yang menyadari nilai dari waktu. Manusia menggunakan waktu seolah waktu tidak berarti apa-apa. Akan tetapi, jika kematian mengancam, kau akan melihat mereka memohon kepada para dokter, atau saat takut dihukum mati, maka orang-orang akan mati-matian mengupayakan dirinya bisa tetap hidup. Perasaan mereka sungguh pelin-pelan, namun setiap manusia bisa memperkirakan nasibnya beberapa tahun ke depan. Sebagaimana kita bisa merenungi masa lalu, betapa waspadanya jika kita menyadarinya, dan akan berhati-hati menggunakan waktu. Mudah sekali jika kita lebih mawas diri dalam menjaga sesuatu yang bisa kandas sewaktu-waktu, seberapa kecil pun itu.
Namun jangan kira orang-orang seperti itu tidak tahu betapa berharganya waktu. Biasanya mereka akan berkata kepada orang yang dikasihi tentang kesanggupan mengorbankan waktu kepada mereka yang dikasihi. Mereka memang meluangkannya tanpa menyadarinya. Betapa banyak waktu yang hilang, tapi tidak memberi manfaat apapun kepada orang lain. Orang-orang ini terkesan tidak keberatan kehilangan waktu, karena tak sadar bahwa sesungguhnya mereka telah kehilangan waktu. Tak ada yang bisa mengembalikan waktu yang terbuang. Tak ada yang bisa memulihkanmu kecuali diri sendiri. Hidupmu akan berjalan mengikuti jalan yang kau tapaki, tapi hidupmu takkan bisa berputar kembali. Waktu tidak akan mengingatkanmu bahwa ia berlalu dengan cepat, karena ia pergi dalam diam, dalam kesunyian. Waktu takkan bisa diperpanjang atas permintaan seorang raja atau masyarakat. Begitu dimulai, waktu akan terus berjalan, tidak ada jeda, atau berkelok berganti arah. Bagaimana hasilnya kelak? Pikiranmu akan teralihkan oleh hal lain, sementara waktu terus berlalu. Saat kematian tiba, kau tak bisa lagi melakukan apapun kecuali berlapang hati menerimanya. Tetapi ada yang lebih bodoh lagi, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri untuk melakukan banyak hal demi masa depan yang masih jauh dan fana. Mereka menunda-nunda hingga hari terbuang sia-sia dan melakukan penyangkalan dengan dalih masih ada hari esok. Rintangan terbesar kita adalah menjalani hidup dengan penuh ekspektasi atas hari esok, tapi melupakan hari ini. Kau mencoba mengatur yang sudah ditetapkan oleh takdir, dan justru mengabaikan yang sedang ada dalam genggamanmu. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Masa depan tidak akan pernah menjadi pasti. Karena itu hiduplah di momen ini. Dengarkan puisi dari para pujangga hebat berikut ini. Hari terbaik dalam hidup seorang makhluk fana selalu yang pertama kali pergi. Maksudnya adalah, mengapa kita hanya diam saja? Karena jika kita tidak menjalani hidup sebaik-baiknya, hidup sudah pasti sia-sia. Demikianlah cepat waktu berlalu. Karena itulah kau harus menggunakannya dengan mengimbangi kecepatannya, seperti meminum air sesegera mungkin dari sungai deras yang bisa saja kering sewaktu-waktu. Dalam mengkritik kebiasaan menunda-nunda, sang pujangga juga mengungkapkannya melalui kata hari. Maksudnya adalah meski manusia memiliki ambisi, kenapa mereka cenderung abai dan pemalas, sementara waktu tidak pernah berhenti dan terus berjalan di depan. Sang pujangga ingin menyampaikan bahwa tepat di saat ini, waktu yang kita miliki pun sudah berlari. Apakah dengan demikian perkataannya tentang waktu yang lepas dari genggaman benar adanya? Manusia menua, tapi pikiran mereka tetaplah kekanakan, sehingga mereka menghadapi masa tua dengan ketidaksiapan. Mereka takkan melakukan apapun untuk mengantisipasinya, hanya menjalaninya tanpa kesadaran penuh bahwa akhir semakin mendekat. Mereka tidak ubahnya penjelajah yang teralihkan pikirannya karena mengobrol atau membaca sebuah buku, kemudian kaget saat tiba di tempat tujuan tanpa menyadarinya. Kehidupan pun seperti itu. Ia terus berlalu, tak peduli kita terlelap atau terjaga. Dan orang-orang yang lalai baru akan menyadarinya ketika hidup mereka berakhir. Jika diminta membuktikan, aku bisa memberikan argumen.
bahwa kehidupan yang lalai membuat kita terlena akan singkatnya waktu. Fabianus, seorang filsuf kuno, selalu berkata bahwa kita harus menuruti semangat dengan kekuatan penuh, bukan dengan logika. Musuh harus diserang dengan kuat dan bukan dengan tusukan yang tanggung atau setengah-setengah. Sifat buruk harus diremukkan, bukan sekedar disentuh pelan-pelan. Tetap saja, menurutku, agar orang-orang menyadari kekeliruan mereka, kita harus mengajari mereka. Kehidupan terbagi menjadi 3 masa: masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa kini amatlah singkat, masa depan tidaklah jelas, tapi masa lalu yang sudah pasti. Takdir tak lagi ikut campur dalam masa ketiga, karena ia tak bisa diulang seperti kendali manusia. Ironisnya, inilah yang menghantui pikiran manusia. Sesungguhnya tak ada waktu untuk meratapi masa lalu, dan meskipun ada, rasanya pasti amat menyiksa untuk mengingat sesuatu yang membuat kita malu. Manusia enggan untuk mengingat kesia-siaan yang dilakukan, karena tak mau mengenang keburukan mereka, meski sering kali keburukan itu tersamarkan oleh kenikmatan yang semu. Tak ada yang bersedia mengingat kembali masa lalu, kecuali segala tindakan mereka sudah dirasa benar. Sementara itu pikiran kita takkan pernah bisa berdusta. Manusia yang takut akan ingatannya sendiri adalah manusia yang ambisius dalam keserakahannya, arogan saat membenci, berlebihan ketika menang, penipu yang hianat, tak malu mencuri dan selalu melakukan hal tidak berguna. Masa sekarang adalah masa yang suci, bebas dari campur tangan manusia atau penyakit. Masa ini takkan bisa diusik atau dirampas dari kita. Dan itu adalah harta yang paling berharga. Masa sekarang adalah masa yang hanya terdiri dari 1 hari dengan setiap menitnya. Namun kau bisa setiap saat merenungi masa lalumu, dan itu bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh para orang yang terlena. Pikiran yang tenang dan bebas dari kecemasan adalah pikiran yang bisa melalui segala tahap dalam hidup. Sementara itu orang-orang yang terlena takkan bisa berbalik dan merenungi apa yang sudah berlalu. Kehidupan mereka hilang tanpa jejak, sebagaimana tidak ada gunanya menuang air ke bejana yang tidak berdasar. Demikian pula dengan waktu, ia hanya akan mengalir melewati celah yang retak pikiran kita. Masa sekarang adalah masa yang amat singkat, hingga sebagian besar orang tidak menyadarinya. Masa sekarang selalu bergerak tanpa henti, seperti bintang-bintang yang selalu berrotasi dan tak pernah diam di satu titik, hingga rasanya seperti berlalu begitu saja. Orang-orang yang terlena larut dalam masa sekarang yang singkat, tapi mereka menjalaninya dengan pikiran yang teralihkan oleh banyak gangguan. Apa kau ingin tahu bagaimana mereka bisa hidup singkat? Lihatlah betapa kuat mereka mendambakan untuk panjang umur. Orang-orang tua renta memohon agar diberi waktu lagi, berpura-pura lebih muda dari usia asli mereka, menipu diri seolah bisa mengakali takdir di saat yang sama. Namun penyakitnya akan mengingatkannya betapa ia hanyalah makhluk yang fana, betapa mereka takut mati, seolah kematian adalah sebuah paksaan. Pernyataan bahwa dulunya mereka bodoh karena belum menjalani hidup seutuhnya, dan andai saja bisa sembuh dari sakitnya, maka mereka merasa bisa hidup dengan rileks.
Kemudian mereka akan merenungi betapa sia-sianya mereka memperoleh hal-hal yang takkan pernah bisa dinikmati, dan bagaimana upaya yang dilakukan selama ini sia-sia. Akan tetapi bagi orang yang tidak terlena, hidup terasa amat panjang. Tak ada yang sia-sia, tak ada yang terikat kepada ketakutan akan ketentuan takdir. Dengan kata lain, hidupnya dijalani dengan baik. Sesingkat apapun hidupnya, ia merasa cukup, sehingga jika maut menjemputnya, orang yang bijaksana takkan ragu menerimanya. Apa kau ingin tahu siapa yang kumaksud dengan orang-orang yang terlena? Mereka bukanlah orang-orang yang mati-matian berusaha menegakkan keadilan, bukan orang-orang yang dijatuhkan secara terhormat atau dengan penghinaan, bukan pula yang keluar dari rumah demi memenuhi kewajiban sosial, dan juga bukan yang rusak reputasinya. Beberapa orang bahkan juga bisa terlena dalam santainya diri mereka, di villa peristirahatan, di sofa, dan di tengah kesendirian. Hidup mereka tidak rileks, tapi terlena dalam kemalasan. Apakah menurutmu orang yang pusing menyusun perunggu-perunggu Korintus mahal, bahkan hingga selama 1 hari penuh, adalah orang yang rileks? Apa menurutmu orang yang menonton pertandingan gulat dan menyaksikan 2 manusia diadu juga orang yang rileks? Apa menurutmu orang yang sibuk mengelompokkan hewan ternak mereka berdasarkan warna dan usia adalah orang yang rileks? Apa menurutmu orang yang berjam-jam duduk di salon untuk memangkas rambut-rambutnya yang juga akan tumbuh lagi adalah orang yang rileks? Orang seperti itu pasti akan murka jika tukang pangkasnya salah memotong, atau jika rambutnya tidak terurai sesuai sudut yang dikehendakinya. Siapa di antara orang-orang tersebut yang demikian memikirkan kacau atau tidak negaranya? Apa di antara mereka ada yang lebih mementingkan elegansi penampilan rambutnya atau keseluruhan tubuhnya daripada keamanan negaranya? Apa menurutmu orang yang sibuk bercermin dan memakai sisirnya adalah orang yang rileks? Bagaimana dengan mereka yang sibuk menyusun, mendengarkan lagu, mencari nada terbaik dan menyanyi, sementara mereka mengabaikan urusan lain yang lebih genting? Kegiatan mereka bukanlah relaksasi, tapi kegiatan sia-sia. Lalu perhatikanlah perjamuan yang mereka adakan. Menurutku itu juga bukan saat relaksasi, karena mereka bingung dan gelisah ketika menata alat-alat makan peraknya. Mereka akan sibuk mengatur pakaian dari para pelayan, mengurusi tingkat kematangan para koki mereka, mengatur seberapa cepat pelayan harus menyajikan masakan, seberapa besar porsi ayam yang harus dihidangkan, dan seberapa bersih para budak menyeka liur para tamu yang mabuk. Dengan cara tersebut, mereka ingin mendapat reputasi yang elegan dan selera tinggi. Sedemikian berambisinya hingga mereka tak mau ada kegagalan dalam kehidupan pribadi, dan akhirnya enggan makan atau minum tanpa bermewah-mewah. Mereka yang pergi kemana-mana dengan kereta dan selalu menunggu untuk diantar dengan kendaraan, dan merasa jika tak menaikinya adalah sebuah kehinaan, menurutku juga bukan orang yang rileks. Mereka orang yang perlu diurusi setiap kali harus mandi, berenang, demikian tunduk kepada prasangka, hingga tak bisa lagi yakin kepada dirinya sendiri. Aku diberitahu bahwa orang-orang manja seperti itu, jika manja adalah kata yang tepat untuk orang yang terlena oleh kebiasaannya, bahkan tidak yakin sudah duduk ketika dituntun ke kereta kudanya.
Apa menurutmu orang yang tidak yakin kepada dirinya sendiri adalah orang yang rileks? Entah aku merasa kasihan kepadanya atau merasa bahwa ia berpura-pura tidak tahu. Mereka sangat sering lupa, tapi di saat yang sama juga sering berpura-pura. Mereka menyenangi beberapa keburukan karena menganggap itu adalah keberuntungan. Tampaknya hanya orang yang bajik yang benar-benar tahu seperti apa mereka sebenarnya. Dengan ini terbukti bahwa sandiwara teater tidak berdusta ketika mengolok-olok mereka. Orang-orang terlena itu tenggelam dalam kekayaannya yang menyesatkan, dan fenomena itu juga muncul di generasi sekarang. Bayangkan betapa terlarutnya seseorang dalam kesemuan hingga perlu diurusi untuk sekedar duduk. Untuk orang-orang seperti itu, istilah yang tepat untuk menggambarkannya adalah sakit atau mati. Orang yang benar-benar tenang menyadari hal itu. Karena itulah, orang-orang yang terlena takkan bisa mengendalikan waktunya sendiri. Kesenangan yang menuntut komitmen serius nan kaku bukanlah cara hidup tenang. Sebagai contohnya, dalam belajar sastra pun kita juga bisa membuang waktu. Hal ini pun juga dilakukan para orang Roma. Dulu orang Yunani sering memperdebatkan hal tidak perlu seperti beberapa banyak pendayung yang dimiliki Ulysses, atau siapakah yang menulis Odyssey lebih dulu, dan pertanyaan kosong sejenisnya. Padahal pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan menjadi ilmu bermanfaat untukmu. Atau jika kau menulis topik seperti itu, maka dirimu bukanlah cendekiawan, melainkan senang pamer. Sayangnya orang Roma pun ikut senang mempelajari hal yang tidak penting. Baru-baru ini aku mendengar bahwa Duilius yang pertama memenangkan pertempuran laut, Curius Dentatus yang pertama mengikutsertakan gajah dalam perang, dan berita lain sejenisnya. Fakta-fakta tersebut tidak berperan dalam kemasyhuran sesungguhnya dari para tokoh besar itu. Tidak bermanfaat, tapi menarik bagi kita. Apa pula fakta tidak penting lainnya, seperti Claudius yang dijuluki Claudex, karena pada zaman antik, struktur yang menyatukan beberapa plang kayu disebut sebagai Caudex. Demikian pula alasan dibalik hukum 12 lempeng disebut kodeks. Apakah menurutmu fakta bahwa Valerius Corvin yang pertama menaklukkan Messana, yang merupakan orang pertama dari keluarga Valeri yang mendapat nama belakang Messana karena berhasil menaklukkannya, adalah sebuah fakta yang penting? Apakah menurutmu penting untuk mengetahui bahwa Lucius Sulla adalah orang yang pertama melepas singa di sirkus, bangunan sejenis stadion pada era Romawi kuno? Atau apakah penting untuk tahu bahwa Pompei adalah orang pertama yang mengadakan pertarungan antar manusia dengan 18 gajah? Dia adalah pemimpin sebuah negara, seseorang yang baik di antara para pemimpin generasi sebelumnya, tapi terpikir olehnya untuk menewaskan manusia dengan cara seperti itu. Ia merasa tidak cukup hanya sekedar mengadu manusia dengan manusia hingga mati, tapi menginginkan manusia diremukkan oleh hewan yang amat besar. Akan lebih baik jika fakta seperti itu dilupakan, sehingga generasi selanjutnya takkan menirunya. Betapa hitamnya kemasyhuran menodai kita dengan mengadu beberapa manusia untuk melawan hewan liar yang ditangkap dari luar negeri, serta menyebabkan pertumpahan darah di hadapan orang-orang Roma, yang kemudian juga dipaksanya untuk mengorbankan diri mereka. Ia telah melampaui kodratnya sebagai manusia,
Namun saat dikhianati oleh Alexandria dan meminta dibunuh oleh seorang budak rendah, ia baru menyadari betapa julukannya Pompei yang Agung tak berarti apa-apa. Kembali lagi ke masalah fakta, tidak penting untuk topik yang serupa. Ada kabar bahwa Metellus dalam kemenangannya atas Kartago di Sisilia membawa pasukannya bersama 120 ekor gajah. Ada pula kabar bahwa Sulla adalah orang Roma terakhir yang memperpanjang praktik pomerium, sebuah praktik kuno setelah menaklukkan Italia. Apakah lebih penting untuk mengetahui itu daripada mengetahui bahwa alasan di balik Bukit Aventino berada di luar pomerium karena rakyat jelata berkumpul di sana, atau karena Remus menuruti nasihat para pendeta bahwa burung-burung di sana tidak menguntungkan? Juga alasan-alasan tidak masuk akal lainnya yang lebih mendekati kebohongan. Meski kau membahas semua itu demi pembicaraan ringan, apakah dengan mengetahuinya kau bisa menilai mana yang benar? Fabianus sering berpikir, apakah lebih baik tidak mencari tahu sama sekali dibandingkan harus tenggelam dalam hal remeh-temeh seperti itu? Hanya orang-orang yang belajar filsafat yang benar-benar damai dan hidup seutuhnya. Orang yang belajar filsafat tidak hanya merenungi hidup, tapi juga menembus segala masa. Tahun-tahun yang telah berlalu mematangkan mereka. Jika tahu diri, maka kita akan menyadari bahwa para leluhur pendiri negara lahir untuk kita dan menyiapkan hidup kita. Dengan kerja keras orang lain, kita menjadi tahu hal-hal yang sebelumnya tertutupi kegelapan. Kita hanya hidup di satu masa, tetapi bisa tahu segala hal dalam periode-periode sebelumnya. Selama siap untuk keluar dari kungkungan kelemahan manusia, kita bisa memperdebatkan Sokrates, mengekspresikan keraguan bersama Karneades, mengisi kedamaian hidup bersama Epikuros, menerima kodrat manusia bersama kaum Stoik, dan mendobrak batas bersama kaum sinisme. Allah memungkinkan kita berdampingan dengan pemikiran dari segala masa. Karena itulah tidak ada salahnya jika meluangkan waktu untuk menoleh ke masa lalu yang sebenarnya abadi. Mereka yang terlalu sibuk memenuhi tuntutan sosial akan mengganggu diri sendiri dan orang lain. Saat sudah mengelana tanpa henti, mengurusi orang lain, mendatangi rumah-rumah yang jaraknya jauh demi memperkenalkan diri, bukanlah amat sedikit yang bisa dilihat di kota yang besar ini jika banyak hal yang mengganggu fokus pikiran mereka. Bukankah mereka sendiri enggan menyediakan waktu dan berpura-pura tak tahu saat orang lain membutuhkannya? Bukankah banyak di antara mereka yang kabur menghindari para tergugat yang butuh jasanya di persidangan? Bukankah banyak di antara mereka yang mabuk-mabukan hingga keesokan harinya letih dan melayani klien dengan malas? Jika ingin punya teman untuk bekerja sama, maka carilah orang-orang seperti Zeno, Pythagoras, Demokritus, Aristoteles, Theophrastus, dan para tokoh ilmu humaniora lainnya. Tak satu pun yang akan terlalu sibuk untukmu. Mereka selalu siap berbagi denganmu. Mereka selalu siap siang dan malam. Mereka takkan memaksamu mati, tetapi akan mengajarimu cara menerima kematian. Tak ada niat terselubung yang akan membahayakanmu. Mereka juga takkan menuntut apapun darimu. Betapa bahagianya jika berkonsultasi dengan orang-orang seperti mereka. Bayangkan jika kita memiliki teman yang bisa dimintai nasihat mengenai hal yang paling penting hingga yang paling sederhana, dan dia akan berkata jujur tanpa menghina, serta memuji tanpa menyanjung kita.
Manusia biasanya berkata bahwa kita tak bisa memilih siapa orang tua, tapi bisa memilih ingin menjadi anak siapa. Ada banyak orang-orang bajik yang cerdas. Pilihlah salah satunya untuk menjadi orang tuamu. Kemudian mereka tak hanya mewariskan nama, tapi juga harta bendanya. Harta itu tidak perlu dijaga rapat-rapat. Semakin banyak dibagi justru semakin bagus. Harta ini akan membuatmu menuju keabadian dan naik hingga tak bisa lagi jatuh terempas. Hanya itulah cara untuk bisa panjang umur. Kehormatan, medali atau apapun yang diperoleh orang ambisius pada akhirnya akan hancur. Tak ada yang tak bisa usang dan hancur oleh waktu. Namun waktu tidak bisa menghapus buah dari ilmu filsafat. Generasi selanjutnya akan semakin menghormati dan mengaguminya. Jadi cakupan hidup seorang filsuf amatlah luas. Ia tidak terkungkung dalam batas manusia lainnya. Ia bebas dari hukum yang mengikat umat manusia, dan seluruh generasi menjunjungnya sedemikian tinggi. Ia merenungi masa yang telah berlalu. Ia menjalani utuh masa yang sekarang. Untuk masa depan, ia mengantisipasinya. Kombinasi tersebut membuat seseorang manusia panjang umur. Akan tetapi, hidup amatlah singkat dan meresahkan bagi mereka yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa sekarang dan takut akan masa depan. Lalu menjelang akhir hidupnya, barulah mereka menyadari mereka sudah terlalu lama terlena dan tak melakukan apa-apa. Meski terkadang mereka merindukan maut, bukan berarti hidup mereka panjang. Kegelisahan emosi membuat mereka kian dekat dengan hal yang paling mereka takutkan. Seringkali meninggikan kematian karena mereka takut mati. Ini tidak membuktikan bahwa waktu mereka terasa panjang dan lama. Mereka hanya bingung tak tahu harus melakukan apa jika tak mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Mereka pun mencari hal-hal yang bisa dilakukan. Mereka seperti menantikan satu momen yang sebenarnya juga tidak diketahui. Padahal waktu kesenangan yang sesungguhnya amat singkat. Dan itu karena kesalahan yang dilakukan sendiri. Mereka beralih dari satu kesenangan ke kesenangan lainnya. Mereka menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan dan tidur dengan pelacur. Kerapuhan manusia digambarkan para pujangga gila dalam kisah Jupiter yang memperpanjang malam karena tergoda untuk bersenggama. Dengan mengatasnamakan dewa yang dipuja dan disembah, manusia justru mendukung perilaku yang buruk. Biarpun malam diperpanjang, bukankah orang-orang yang terlena tetap akan merasa hari mereka amat singkat? Mereka menghabiskan siang untuk menantikan malam, dan menghabiskan malam karena takut akan pagi yang datang. Kesenangan yang mereka jalani selalu terasa meresahkan karena ketakutan sendiri. Bahkan saat berada di puncak keberhasilan, mereka justru berpikir, berapa lama ini akan berlangsung? Perasaan seperti ini yang membuat para raja meratapi kekuasaannya, lebih takut akan akhir yang terhindarkan dari nasib baik mereka, alih-alih mensyukuri keberuntungannya. Ketika raja tersombong Persia mengerahkan pasukan ke daratan baru yang amat luas untuk dijelajahi, ia meratap karena ratusan tahun kemudian takkan ada lagi yang tersisa dari pasukannya. Akan tetapi, orang yang meratap itu juga orang yang menghancurkan mereka di laut, di darat, dalam perang, dan membinasakan semuanya sebelum tahu ke-100 tiba. Alasan kebahagiaan mereka yang demikian penuh keresahan adalah dasar yang tidak kuat. Semua berkah yang diterima manusia sifatnya sementara, dan itu menimbulkan ketakutan bagi kita. Untuk
menjaga kemakmuran, orang-orang harus mencari kemakmuran lainnya. Dan untuk doa yang terkabul, mereka harus menopangnya dengan doa lainnya. Apapun yang manusia dapatkan, umurnya sementara. Karena keberuntungan bersifat rapuh. Semakin tinggi hal yang kita dapatkan, maka semakin mudah pula ia jatuh. Lebih jauh lagi, apapun yang sudah pasti berakhir akan membuat siapapun takut. Jadi sudah pasti hidup amat pedih dan singkat bagi orang-orang yang seperti itu. Mereka mencapai keinginan dengan kerja keras, memiliki apapun yang dicapai dengan gelisah. Sementara itu juga melupakan waktu yang terbuang. Kesibukan semu baru menggantikan yang lama. Harapan akan menghasilkan harapan lainnya, dan ambisi juga akan membakar ambisi lainnya. Mereka tak mengakhiri kesedihan, tapi hanya mengganti alasannya. Manusia merasa tersiksa oleh reputasi sosialnya, lalu membuang waktu dengan mengurusi reputasi orang lain. Manusia berhenti bekerja sebagai kandidat, lalu ingin menjadi yang merekrut kandidat. Manusia lelah bekerja sebagai jaksa, lalu ingin menjadi hakim. Manusia bosan mengurusi properti sendiri, lalu ingin mengurusi properti orang lain. Marius keluar dari militer untuk bekerja menjadi konsul. Quintius tergesa-gesa menyelesaikan pemerintahannya yang berupa kediktatoran. Scipio langsung berperang dengan Kartago meski ia belum cukup berpengalaman. Ia menang atas Hannibal dan Antiochus, menjabat sebagai konsul dengan baik. Jika bersedia mungkin ia akan disandingkan dengan Jupiter. Sayangnya, negara yang ia selamatkan justru berbalik menyerangnya. Scipio pun memilih untuk diasingkan. Intinya, kegelisahan akan selalu ada, entah karena kemakmuran atau nasib buruk. Kehidupan memang akan dipenuhi oleh hal-hal yang melenakan hingga kita mendambakan waktu istirahat, tapi tak bisa menikmatinya. Dengan demikian, Paulinus, jauhilah halayak ramai dan hiduplah dengan tenang. Ingatlah betapa keras badai telah menghantam dirimu. Beberapa di antaranya terjadi di kehidupan pribadi, dan beberapa lainnya terjadi dalam kehidupan politik. Sudah cukup kebajikan yang kau tunjukkan. Cobalah untuk menerapkannya juga saat kau pensiun. Sebagian besar waktu dalam hidupmu telah kau gunakan untuk tugas kenegaraan yang terlaksana dengan baik. Sekarang luangkan waktu untuk dirimu. Aku tidak menyuruhmu menjalani malas, tidur atau bersenang-senang. Maksudku adalah saat pensiun dan menikmati kedamaian pikiran, kau akan menemukan kegiatan yang lebih penting dari yang selama ini dilakukan. Selama ini kau mengurusi negara dengan seksama, dan itu adalah jenis pekerjaan yang menyulitkanmu menghindari keburukan. Tetapi ingatlah bahwa lebih baik jika memahami itu untuk menyeimbangkan hidupmu. Jangan lupa bahwa ketekunanmu yang mampu menunaikan tanggung jawab besar adalah tugas terhormat yang membuat hidupmu sulit tenang. Ingatlah juga bahwa masa belajar filsafatmu saat muda tidak berakhir di sini. Kau telah menjanjikan hal yang lebih tinggi dan hebat untuk dirimu sendiri. Jangan pernah lupakan betapa gelisahnya dirimu saat mengemban tugas. Itu seperti berurusan dengan perut manusia. Orang yang lapar takkan pernah mau mendengarkan penjelasan atau terpuaskan dengan perlakuan yang adil. Baru-baru ini, setelah Gaius Caesar meninggal, kita menghadapi masalah serius yang lebih gawat dari perang, kekurangan suplai. Akibat kesombongannya, kota ini nyaris hancur, dilanda kelaparan dan musnah. Bayangkan perasaan mereka yang harus memintai upeti karena diancam batu, senjata, api, dan Gaius
Mereka berpura-pura untuk menutupi kejahatan yang terjadi di pemerintahan. Karena itulah langkah yang terbaik, diam-diam mengatasi masalah yang telah menyebabkan pertumpahan darah di mana-mana. Kini gantilah kegiatanmu dengan kegiatan yang lebih aman dan lebih sunyi. Tidak ada perbedaan antara tugas kenegaraanmu dengan belajar filsafat. Dari sana kau akan mengetahui substansi ilahiyah, kehendaknya, bentuknya, kodrat jiwa ketika terlepas dari raganya, dan daya yang mempertahankan inti bumi. Kekuatan yang menjaga benda-benda langit tetap di atas. Dan selagi kau masih kuat, pilihlah hal yang lebih baik. Pada gaya hidup yang demikian, kau akan menemukan hal yang lebih pantas untuk dipelajari. Kecintaan dan penerapan kebajikan, cara melupakan hasrat, cara menjalani hidup dan menerima kematian, serta hidup dalam damai. Memang, keadaan semua orang yang pikirannya tersibukkan itu merana. Tapi yang paling merana adalah mereka yang bahkan bukan bekerja keras mewujudkan hal-hal yang menyibukkan pikiran mereka sendiri. Orang-orang seperti itu menyesuaikan waktu tidur mereka dengan waktu tidur orang lain, menyesuaikan langkah kaki mereka dengan langkah kaki orang lain, serta mematuhi perintah dalam segala hal yang paling bebas, yaitu mencintai dan membenci. Jika orang-orang semacam itu ingin tahu betapa singkatnya hidup, biarkan mereka merenungi betapa kecil bagian hidupnya yang menjadi miliknya sendiri. Jadi saat kau melihat seseorang berulang kali mengenakan jubah jabatannya atau namanya sering disebut di dalam forum, jangan iri kepadanya. Semua hal ini dicapai dengan mengorbankan hidupnya, agar 1 tahun bisa dinamai sesuai namanya. Mereka akan menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup mereka sendiri. Hidup telah membuat beberapa orang mengalami kesulitan di awal karir mereka sebelum bisa memaksakan diri untuk tiba di puncak ambisi mereka. Beberapa orang setelah merangkak melewati ribuan hal yang menghinakan, pada akhirnya bisa mencapai kemuliaan tertinggi. Setelah dihantui oleh pikiran kelam bahwa semua upaya mereka hanya sebuah semi epitaf. Beberapa mencoba menyesuaikan usia yang amat tua dengan segala harapan baru, seolah mereka masih muda, tetapi mendapati kelemahan usia dan gagal memenuhi harapan saat sedang mengerahkan tenaga yang membuatnya terlalu lelah. Sungguh miris saat seseorang lansia kehabisan napas selagi dia mengajukan banding di pengadilan untuk para penggugat dan tergugat yang benar-benar asing baginya, dan mencoba mendapat sorak-sorai para pengamat yang tidak tahu apa-apa. Sungguh memalukan melihat seorang pria ambruk saat sedang berdinas, lebih lelah akibat gaya hidupnya daripada pekerjaannya. Sungguh hina pula saat seseorang meninggal sewaktu sedang menceritakan semua kisah hidupnya, dan ahli warisnya yang telah menunggu lama akhirnya tersenyum lega. Aku tidak bisa menahan dorongan untuk memberitahumu sebuah contoh yang terpikir olehku. Sextus Turanius adalah seorang pria tua, terkenal, teliti dan tekun, yang saat berusia 90 tahun atas permintaannya sendiri dipensiunkan dari jabatannya oleh Gaius Caesar. Dia pun memerintahkan dirinya dibaringkan di atas ranjangnya, lalu ditangisi oleh para penghuni kediamannya seakan-akan sudah meninggal. Seisi rumah meratapi tibanya waktu senggang sang tuan rumah tua itu, dan tidak berhenti berduka hingga pekerjaannya yang dahulu dikembalikan kepadanya. Apakah sungguh begitu menyenangkan meninggal dalam kondisi terkekang? Inilah yang dirasakan oleh banyak orang. Hasrat mereka akan pekerjaan melampaui kemampuan untuk terus bekerja.
Mereka melawan kelemahan jasmani sendiri dan menganggap usia senja sebagai cobaan semata, karena kelemahan itu menjadikannya tidak lagi relevan. Undang-undang mengatur seorang prajurit pensiun setelah berusia 50 tahun dan seorang senator setelah berusia 60 tahun. Orang-orang beranggapan lebih sulit mendapatkan waktu senggang dari diri mereka sendiri dibandingkan dari undang-undang. Sementara itu, selagi merampok dan dirampok, selagi saling mengusik ketentraman, selagi menjadikan hidup satu sama lainnya sengsara, hidup mereka pun berlalu tanpa kepuasan, tanpa kesenangan, dan tanpa peningkatan mutu mental. Semua orang menyembunyikan perihal kematian. Tidak ada yang mengurungkan segala angan yang menatap jauh ke depan. Memang beberapa orang bahkan mengatur segala hal yang melampaui kehidupan. Berbagai makam besar, persembahan bangunan-bangunan publik, acara untuk pemakaman, dan upacara penguburan yang berlebihan. Namun nyatanya, pemakaman orang-orang seperti itu seharusnya dilakukan dengan diterangi menggunakan obor dan sumbu lilin, seakan mereka telah menjalani hidup yang paling singkat.